Hei, ini Adi. Anda akan mendengar kisah tentang bagaimana seorang psikopat menculik para gadis cheerleader dan mengeksploitasi mereka, serta penderitaan yang harus mereka alami. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Chelsea menerima panggilan video dari teman dekatnya, Mia, yang telah bertukar foto-foto eksplisit dengan seorang anak laki-laki bernama Dylan. Chelsea khawatir Dylan akan membagikan foto-foto tersebut kepada orang lain, sehingga Mia menyarankan untuk mengirimkannya kepada dirinya sendiri sebagai tindakan pencegahan. Namun, Chelsea tidak mau ikut campur dan bersikeras untuk pergi ke sekolah. Di lantai bawah, Chelsea mendapati ibunya sudah mendekorasi untuk Halloween, sementara saudara perempuannya, Christina, sedang menelepon. Chelsea meminta ibunya untuk mengantarnya ke sekolah karena dia tidak ingin bergaul dengan saudara perempuannya dan teman-temannya yang sombong. Namun, ibunya menolak dan menyarankan Chelsea untuk bergaul dengan saudara perempuannya. Christina mengakhiri teleponnya dan menggoda Chelsea ketika ia melihat Chelsea sedang mengirim pesan kepada seseorang yang bernama VRCOWBOY. Chelsea menolak untuk membahasnya dan mendesak adiknya untuk pergi. Di sekolah, Chelsea terus menerima SMS dari VRCOWBOY, namun dia mengabaikannya. Dia melihat Mia sedang berbicara dengan Dylan dan Seth, dan Mia mengungkapkan bahwa Dylan telah mengundang mereka ke rumahnya malam itu. Meskipun Chelsea ragu-ragu, Mia memintanya untuk menemani Seth sementara dia menghabiskan waktu bersama Dylan. Dengan berat hati, Chelsea menemani Mia malam itu. Mia meninggalkannya sendirian dengan Seth di ruang tamu, dan Seth tiba-tiba melakukan pendekatan dengan menciumnya dan mencoba menyentuhnya secara tidak pantas. Chelsea dengan cepat menarik diri. Keesokan harinya di sekolah, Chelsea memberitahu Mia bahwa dia harus pergi karena rayuan Seth. Tiba-tiba, Dylan muncul dan mulai bermesraan dengan Mia, membuat Chelsea tidak punya pilihan selain membalas VRCOWBOY. VRCOWBOY memperkenalkan dirinya sebagai Brad dan mulai menggoda Chelsea. Namun, seorang petugas keamanan menyita ponselnya. Setelah sekolah, ibu Chelsea menjemputnya dan mengomelinya karena kembali membuat masalah. Sebagai hukuman, ibunya mengambil ponselnya selama sebulan. Tanpa ponsel, Chelsea mencoba menghibur dirinya di rumah. Untungnya, Mia mengunjunginya dan memberinya ponsel cadangan. Namun, Chelsea mengetahui bahwa Mia hanya melakukan ini karena dia menggunakan Chelsea sebagai alibi untuk bertemu dengan Dylan. Marah dan terluka, Chelsea menuduh Mia hanya peduli dengan Dylan, dan Mia pergi. Chelsea masuk ke akunnya dan melanjutkan percakapannya dengan Brad. Dia mengeluarkan frustasinya tentang kehidupannya yang sulit, dan Brad menawarkan untuk mendengarkan dan saling mengenal lebih baik. Dia menyebut profil Chelsea di mana dia mengaku menjadi anggota cheerleader. Untuk mempertahankan citra palsu, Chelsea masuk ke kamar Christina dan mengambil foto dalam seragam cheerleader Christina. Dia mengirim foto-foto tersebut kepada Brad, yang kemudian memulai panggilan video. Namun, wajah Brad tampak buram karena kamera ponselnya rusak. Dalam 3 minggu berikutnya, Chelsea mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Brad dan mengusulkan bertemu secara langsung. Brad setuju, tetapi selama panggilan video, Chelsea mendengar suara seorang gadis di latar belakang, dan Brad tampak kesal. Ketika dia bertanya tentang hal itu, Brad menjelaskan bahwa itu adalah adiknya, Sadie. Meskipun situasinya kurang menyenangkan, Chelsea dan Brad tetap melanjutkan rencana mereka. Brad menyarankan mereka bertemu di pesta Halloween di gudang, dengan Chelsea berpakaian sebagai cheerleader zombie dan dia sebagai quarterback zombie. Chelsea setuju dengan antusias. Pada Halloween, Chelsea memberitahu ibunya bahwa dia akan tinggal di rumah dan membagikan permen kepada anak-anak yang menipu atau meminta. Namun, setelah semua orang pergi, dia pergi ke tempat pertemuan dan bertemu Brad, yang wajahnya tertutup riasan dan memakai helm sepak bola. Dia memberinya minuman beralkohol dan bersikeras mereka menghabiskan seluruh botol sebelum pergi untuk menghindari ketahuan. Dengan enggan, Chelsea minum seluruh botol dan mulai merasa mabuk. Dalam keadaan mabuknya, Brad membawa Chelsea ke mobilnya, di mana dia mengikatnya dan menutupinya dengan selimut di kursi belakang. Sebelum pergi, dia menghancurkan ponsel Chelsea. Chelsea terbangun kemudian, terikat di ruang bawah tanah yang menakutkan. Brad datang dengan membawa makanan dan melepaskan ikatan tangannya. Keesokan harinya, dia masuk ke ruang bawah tanah lagi tetapi salah alamat dan menyebut Chelsea sebagai Sadie. Ketika dia memperbaiki kesalahan itu, dia menamparkan Chelsea dan memaksanya untuk menerima bahwa dia sekarang adalah Sadie. Sebelum pergi, dia mengempaskan piringnya, menyebabkan makanan tumpah di lantai. Terdiam dan tidak bisa berbicara, Chelsea tetap diam hingga Brad pergi. Dia menemukan kenyamanan di kehadiran seekor tikus yang datang untuk makan makanan yang tumpah. Ketika tikus akhirnya pergi, Chelsea hancur dan menangis, menyadari bahwa tikus adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa kurang kesepian. Kemudian, Brad mencemooh Chelsea dengan memberinya air, dan Chelsea minum dengan lahap, berharap dia juga akan memberikan makanan. Namun, alih-alih itu, Brad bertanya apa nama Chelsea sebelum memberikan makanan. Dengan sikap sinis, Chelsea menjawab bahwa dia adalah Sadie. Brad tidak senang dengan sikapnya dan menjatuhkan makanan di lantai, tetapi Chelsea masih memakannya. Saat Brad pergi, dia melihat kotoran tikus dan memasang perangkap, yang berhasil menangkap tikus tersebut.
Chelsea berduka atas kematian tikus itu bersama dengan harapannya yang pudar. Akhirnya, lampu di ruang bawah tanah dinyalakan, dan seorang cheerleader lain muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Sadie. Namun, dia mengungkapkan bahwa namanya sebenarnya Megan. Megan mengikuti instruksi Brett dan melepaskan rantai Chelsea, tetapi dia memperingatkannya untuk berperilaku baik atau menghadapi masalah. Ketika Chelsea menenangkan diri, Megan menyuruhnya untuk menyapu karpet untuk menghapus jejak kaki, menekankan pentingnya segala sesuatu yang sempurna dan bersih. Chelsea mengikuti instruksi Megan dan bertemu dengan seorang cheerleader lain bernama Heather, yang juga menggunakan nama Sadie. Heather menanyakan nama asli Chelsea, tetapi Chelsea bersikeras dipanggil Sadie, yang membuat Megan dan Heather senang. Heather pergi untuk membakar kue untuk Brett. Kemudian, Megan menyuruh Chelsea untuk melepas pakaiannya dan membersihkan dirinya. Ketika Chelsea meminta privasi, Megan menjadi marah dan memaksanya masuk ke dalam bak mandi. Setelah membersihkannya, Megan memberitahunya bahwa Brett lebih suka rambutnya diputihkan. Selama waktu ini, Chelsea mendengar tangisan dan menemukan seorang gadis terluka bernama Tina di ruangan sebelah. Chelsea mencoba membantu, tetapi tiba-tiba Tina menuduhnya mengkhianati. Sementara itu, Brett meninggalkan kantornya dan mengalami sakit kepala mendadak, memicu kenangan tentang Sadie yang sebenarnya yang pernah tertawa padanya sambil menunjukkan tubuhnya. Terlepas dari lamunannya, Brett pergi ke dapur dan menemukan Heather sedang memanggang kue. Dia mendekatinya dari belakang, menyentuhnya, dan bertanya apakah itu yang dia inginkan. Heather dengan enggan mengatakan ya, dan dia dengan paksa menabrakkan kepalanya ke meja. Tak lama setelah itu, Heather pergi ke kamar Chelsea dengan pipi yang memar dan membantunya menyiapkan makan malam. Namun, Chelsea panik karena Tina membutuhkan perawatan medis. Heather menegaskan bahwa Brett tidak akan pernah membawa Tina ke rumah sakit, jadi mereka harus merawatnya sendiri. Chelsea menjadi marah, bertanya-tanya apakah mereka pernah mencoba untuk melarikan diri, tetapi Heather memperingatkannya tentang konsekuensi yang mereka hadapi jika mencoba melakukannya. Sebagai gantinya, Heather membantu Chelsea merias diri dan memberitahunya bahwa mereka akan memiliki waktu di luar ruangan. Memang, Brett mengizinkan Chelsea untuk mengalami waktu di luar ruangan melalui headset VR yang mensimulasikan dunia luar. Brett akhirnya mengakhiri sesi mereka dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan makan malam. Sebelum melakukannya, Heather berbisik kepada Chelsea untuk menyimpan sedikit makanan untuk Tina, karena sisa makanan itulah yang akan menjadi makanannya. Ketika Chelsea mulai makan tanpa Brett, hampir saja dia menghadapi hukuman. Kewalahan, Chelsea mengakui bahwa dia merindukan ibunya. Brett memberitahunya bahwa ayahnya dipanggil kembali lebih awal oleh tentara untuk membantu mencarinya. Dia mengucapkan selamat kepada Chelsea karena akhirnya mendapatkan perhatian lebih dari saudara perempuannya, Christina. Mendengar ini, Chelsea menangis, tetapi Brett menjadi marah dan memaksa dia untuk mengendalikan diri. Setelah makan malam, Chelsea menemukan Heather sedang mengemas barang-barangnya. Heather mengungkapkan bahwa dia telah ditawan selama 3 tahun, tetapi sekarang karena Brett menganggapnya sempurna, dia bebas pergi. Tiba-tiba, Brett muncul untuk mengambil Heather, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pertunjukan terakhirnya. Chelsea memberi makan Tina dan menyadari bahwa dia adalah gadis yang hilang yang dia lihat di berita. Di lantai bawah, Brett bersiap-siap untuk pertunjukan terakhir Heather tetapi mengalami sakit kepala lagi. Ini memicu kenangan tentang saat ibunya lebih menyukai adik perempuannya daripada dirinya, membuatnya berharap adiknya tidak pernah dilahirkan. Sebagai tanggapan, ibunya menamparnya dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Brett kembali ke kenyataan dan mengatakan kepada Heather bahwa pertunjukan terakhirnya akan berbeda. Dia berjanji akan membebaskannya jika dia menyelesaikannya. Mereka masuk ke ruang bawah tanah, dan Heather melakukan pemanasan sementara Brett memakai headset VR dengan kamera. Ketika dia menginstruksikan Heather untuk memulai tarian cheer, dia membeku setelah melihat Brett memegang pisau. Heather yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi Brett memotong lengannya. Heather berargumen bahwa Brett percaya dia sempurna, dan dia setuju, tetapi itulah juga alasan mengapa ibunya selalu membencinya. Heather berteriak bahwa dia bukan saudara perempuannya, tetapi Brett menjadi marah dan menikamnya di perut. Heather terus melawan, tetapi Brett mengatasi perlawanannya. Dia mencoba melarikan diri lagi, tetapi Brett mengepungnya dan berulang kali menikamnya, mengklaim bahwa dia selalu berusaha menyakitinya. Akhirnya, dia membacok tenggorokannya, menyatakan bahwa dia akan menontonnya mati berulang kali. Setelah itu, Brett masuk ke kamar Chelsea saat dia sedang tidur. Dia mendekati tangannya ke tubuhnya tetapi tidak bisa membawanya untuk menyentuhnya. Sebaliknya, dia meletakkan kepalanya di dada Chelsea dan menangis, yang membuat Chelsea terbangun. Beku karena rasa takut, Chelsea tetap diam saat Brett mendengar suara Sadie di kepalanya dan meninggalkan kamar. Chelsea menutup dirinya dengan selimut, menggigil ketakutan. Hari berikutnya, Megan berkomunikasi dengan Chelsea melalui lubang di dinding antara kamar mereka. Chelsea menyadari bahwa dia telah mengalami sindrom Stockholm saat Megan memperingatkannya untuk menjauhi Brett karena dia miliknya. Meskipun mengalami kekejaman dari Brett, Megan mengakui bahwa dia masih mencintainya. Selama sarapan, Chelsea dengan sengaja menggunakan seluruh saus tomat, membuat Brett marah.
Dia menyita makanannya dan melarangnya makan. Meghan merasa lucu dengan hal itu, tetapi Brad menjadi kesal padanya dan menghukum mereka berdua dengan tidak mengizinkan mereka berada di luar ruangan sepanjang hari. Kemudian, Chelsea berbincang-bincang dengan Tina dan mengetahui bahwa Brad menghamilinya, yang menyebabkannya mencoba untuk melarikan diri. Namun, Brad berhasil menangkapnya, memukulinya, dan menyebabkan keguguran. Tina merayu Chelsea untuk membantunya mengakhiri hidupnya dengan overdosis, tetapi Chelsea menolak dan justru merawat lukanya. Chelsea menyadari bahwa luka-luka Tina telah terinfeksi, menyebabkan Tina kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Untuk mendapatkan informasi tentang cara melarikan diri, Chelsea setuju untuk membantu Tina. Kemudian, Chelsea menemukan foto asli Sadie di ruang tamu, tetapi Brad dengan cepat mengambilnya dan memperingatkan Chelsea untuk tidak menyentuhnya lagi. Dia kembali ke kamarnya, dan Tina memberitahunya bahwa Brad sedang menyapu halaman belakang, memberikan kesempatan bagi Chelsea untuk mengambil pil dari meja dekat tempat tidur Brad. Setelah mengikuti petunjuk Tina tentang membuka pintu yang terkunci, Chelsea berhasil mengambil pil dan menemukan kalung hitam di kamar Brad. Dia ingat untuk merapikan karpet untuk menghilangkan jejak kaki. Chelsea melanjutkan ke kamar Tina tetapi membuat jalan keluar ke kantor Brad, berharap mencari bantuan secara online. Namun, dia tidak dapat mengakses internet tanpa password. Dia segera pergi, menghapus jejak kakinya di karpet saat dia pergi. Sementara itu, Brad selesai memotong rumput dan masuk melalui pintu depan. Di lantai atas, Chelsea secara tidak sengaja menumpahkan pil tapi berhasil mengambilnya dengan panik sebelum mencapai kamar Tina. Brad mendengar Chelsea memasang kunci kembali di pintu Tina dan membukanya, membuat Chelsea bersembunyi di kamar mandi bersama. Tina panik ketika melihat Brad, dan dia menjadi kesal, mencoba membunuhnya. Chelsea masuk ke kamar dan memohon kepada Brad untuk berhenti, tetapi malah dia yang dicekiknya. Melihat kepanikan Tina, Chelsea meminta izin untuk membunuhnya. Kejutan bagi Chelsea, Brad setuju dan menemukannya menarik untuk ditonton. Chelsea meletakkan bantal di wajah Tina, menyebabkannya mati lemas. Brad kagum dengan ini dan menghibur Chelsea, yang panik atas tindakannya. Brad, menyadari kesamaan pikiran mereka, cukup percaya pada Chelsea untuk menunjukkan pekerjaannya padanya. Dia membawanya ke kantornya dan menunjukkan video kematian Heather. Meskipun ngeri, Chelsea pura-pura senang untuk menyenangkan Brad. Brad bertanya kepada Chelsea bagaimana dia harus membunuh Meghan, dan dia menyarankan memukulnya sampai mati. Terpesona dengan ide itu, Brad ingin segera melakukannya, menyebabkan Chelsea panik. Dalam upaya untuk menyelamatkan Meghan, Chelsea mengalihkan perhatian Brad dengan merayunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sempurna, yang menyenangkan Brad dan membuatnya jatuh cinta padanya. Setelah itu, dia membawa Chelsea ke kamarnya untuk keintiman. Setelah selesai, dia mengantarnya kembali ke kamarnya untuk tidur. Ditinggalkan sendirian, Chelsea hancur dan menangis sampai tertidur. Keesokan harinya, Chelsea mencoba bunuh diri dengan pil penghilang rasa sakit tetapi malah muntah. Selama sarapan, Brad terus menatapnya, yang disadari oleh Meghan. Brad berbicara tentang menguji kamera VR baru, dan Meghan mendaftar sebagai sukarelawan. Ketika Chelsea berdiri untuk membersihkan meja, Brad membelainya, menarik perhatian Meghan. Meghan dengan sengaja menabrak Chelsea di dapur, memicu pertengkaran. Brad memerintahkan Chelsea untuk membawa Meghan ke kamarnya. Sendirian di kamar Meghan, Chelsea mengungkapkan padanya bahwa Brad berencana untuk membunuhnya. Dia menunjukkan tubuh tanpa nyawa Tina dan mengungkapkan bahwa Brad juga membunuh Heather. Namun, Meghan, masih tertutupi oleh kekagumannya, langsung bergegas ke bawah dan memberitahu Brad. Marah dan menyadari bahwa dia tidak bisa mempercayai salah satunya, Brad menyeret mereka kembali ke kamar masing-masing dan menguncinya. Sementara Brad pergi, Chelsea berkomunikasi dengan Meghan melalui lubang di dinding. Dia menyarankan untuk bekerja sama untuk bertahan hidup, tetapi Meghan tetap yakin atas ketidakbersalahan Brad. Sementara itu, Brad pergi ke ruang bawah tanah untuk menguji kameranya. Selama ketidakhadirannya, Chelsea melarikan diri melalui kamar Tina dan membebaskan Meghan. Bersama-sama, mereka menuju kantor Brad, di mana Chelsea menunjukkan rekaman kematian Heather pada Meghan. Meghan merasa tidak nyaman melihatnya, sementara Chelsea mencari sesuatu yang berguna di laci. Tanpa diketahui Chelsea, Brad berdiri di dekat pintu. Tiba-tiba, Brad menarik Meghan kembali ke kamarnya dan mengikat Chelsea, menyeretnya ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Meghan mendengarkan teriakan Chelsea dan akhirnya memutuskan untuk membantu. Dia merusak dinding di antara kamar mereka dan melarikan diri melalui kamar Tina. Di ruang bawah tanah, Brad terluka saat mengetahui bahwa semua yang dikatakan Chelsea adalah kebohongan. Dia memakai alat kamera di kepalanya, bermaksud membunuhnya. Namun, dia mengalami sakit kepala lagi dan mengingat masa lalunya. Beberapa tahun yang lalu, Brad membunuh ibu mereka agar dia bisa bersama Sadie selamanya. Namun, Sadie memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada tetap bersama Brad. Sementara itu, Meghan berada di dapur, berusaha membuka laci yang terkunci berisi pisau-pisau. Setelah berhasil, dia mengambil pisau terbesar dan berusaha menyelamatkan Chelsea.
Di ruang bawah tanah, Brett dengan kejam memukuli Chelsea, seperti yang dia sarankan semalam. Chelsea melawan dan melemparkan batu padanya. Tiba-tiba, Megan muncul dan mencoba menusuk Brett, tetapi dia dengan mudah mengatasi Megan. Namun, serangan Megan memberikan kesempatan bagi Chelsea untuk membalas. Dia menusuk Brett di punggung, membuatnya jatuh ke tanah, melemah dan terluka. Gadis-gadis itu merebut kuncinya dan menuju pintu depan. Namun, saat mereka mencoba membuka pintu, Brett melarikan diri dan menangkap Megan, mencekiknya. Chelsea mengambil alat kamera di kepalanya dan memukul wajah Brett dengan itu. Akhirnya, gadis-gadis itu berhasil membuka pintu dan melarikan diri ke dunia luar. Mereka mencari bantuan dari orang-orang yang lewat dan berhasil menghubungi keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, Chelsea menghadiri terapi tetapi menolak untuk membuka diri kepada terapisnya, menghindari mengulang peristiwa traumatik yang dialaminya. Brett tinggal di rumah sakit jiwa, tersiksa oleh gambar-gambar yang menghantuinya dari Sadie. Di tempat lain, dua gadis berusia 13 tahun setuju untuk bertemu dengan seorang orang asing secara online, tanpa sadar melanjutkan siklus kejahatan. Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.